Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi dalam diskusi filsafat, kajian filsafat kita di Kupas. Dan kali ini kita akan membahas tentang sains dan agama. Pada bagian yang lalu kita telah membahas Auguste Comte dan respon kita terhadap katakanlah kesalahan berpikir dia yang menggeneralisir pengalaman di Barat pada pengalaman manusia secara keseluruhan, dan kita katakan bahwa sebetulnya persoalannya tidak sesederhana yang diajukan oleh Auguste Comte itu. Bahkan kita mengatakan bahwa sebetulnya bisa jadi terbalik, bisa jadi sebetulnya manusia itu bermula dari yang saintifik, kemudian filosofis, baru kemudian dia mencapai agama. Tapi sekarang kita ingin membahas betapa banyak kita ini mendengar agamawan yang membombardir orang, ilmuwan lah ya, yang ingin mengatakan bahwa wahai kaum agamawan, ada kausalitas material yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau Anda mau melawan musuh, mesti pakai senjata. Dan senjata itu benda, bukan benda yang disuwuk kalau kata orang Jawa, bukan ditiup kosong, ditiup wa makarullah wallahu khairul makirin. Udah. Atau wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama. Enggak, tapi bendanya itu sendiri ada, dan benda itu produk dari karya dari observasi saintifik dan membutuhkan kepada kausa-kausa material. Saya kira di sini letak mengapa sebagian saintifik itu kemudian melecehkan kaum agamawan, karena kaum agamawan ini merasa dirinya Superman semua. Jadi merasa dirinya ini di atas rata-rata orang. Segala sesuatu bisa dengan mudah dia kalahkan dengan bacaan-bacaan atau mantra. Jadi lebih terlihat sebagai mitologi, legenda, dan akhirnya membawa kepada khurafat, takhayul, dan lain sebagainya. Ini persoalannya. Jadi bagaimana filsafat merespon tata letak dari masing-masingnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya memulai, kembali saya ingatkan perkataan seorang jurnalis senior bernama Hamid Algar, yang kemudian dia mengganti agama dan masuk Islam. Tapi kata-katanya saya kira sangat membantu kita untuk supaya apapun yang akan kita bicarakan terkait dengan agama tidak berlebihan. Jadi dia punya komitmen di forum manapun saya membicarakan tentang agama, lalu direlasikan dengan apapun, sedari awal segera akan saya definisikan yang saya masukkan dengan agama di sini yaitu Islam. Dan saya juga karena sepakat dengan kata-kata ini, maka sedari awal juga saya hanya akan membatasi agama yang dibicarakan minimal oleh saya, yaitu agama yang sementara ini sampai saat ini saya alami. Karena itu kesimpulan-kesimpulan nanti terkait dengan agama hanya akan bisa saya pertanggungjawabkan terkait dengan agama Islam. Saya tidak bisa mengeneralisasi, apalagi mengatasnamakan seluruh agama. Jadi kalaupun nanti ada kata-kata agama, maksudnya di sini agama Islam. Ini bukan karena saya menguasai Islam, tapi karena betul-betul tidak bisa menguasai seluruh agama. Jadi perlu saya pelajari lebih. Pembatasan itu karena itu tadi ya. Berikutnya terkait dengan dikotomi antara agama dan sains, lalu bagaimana peran masing-masing. Ada satu hadis yang saya kira sangat dikenal di kalangan kaum muslimin terkait seseorang yang datang kepada Nabi untuk mendapatkan hidupnya untuk bisa lebih baik lagi. Lalu Nabi alih-alih mendoakan, Nabi memberi kapak kepada dia supaya dia bekerja. Bisa saja Nabi mendoakan kepada dia, dan itu pernah terjadi. Bagaimana seseorang ingin menjadi kaya, oleh Nabi didoakan, maka dia menjadi kaya. Ternaknya banyak, perkebunannya juga melimpah, tapi kemudian dia diuji dengan limpahan hartanya tersebut. Terkait dengan orang pertama, Nabi memberi kapak. Jadi ini dua peristiwa yang dialami oleh
sahabat-sahabat Nabi memperlakukan secara beda untuk memberi data kepada kita. Pertama, jangan pernah menyepelekan wasilah, kapak, yaitu alat-alat, instrumen kita memakmurkan dunia. Karena bagaimanapun, Muslim yang terbaik bukan hanya Muslim yang memakmurkan akhirat, yaitu Muslim yang terbaik adalah Muslim yang memakmurkan dunia. Jadi tanda-tanda Muslim yang sempurna, dunianya juga sempurna. Jadi kalau ada Muslim, negara itu tidak makmur, itu tanda Islamnya kurang. Karena sebaik-baiknya Muslim adalah yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Berarti dia harusnya bisa memakmurkan dunianya. Dan syarat untuk memakmurkan akhirat tidak ada cara lain kecuali dia memakmurkan dunia. Inilah dunia yang dihormati dalam Islam. Jadi kalau di Islam itu dunia dicemooh, ya, kemudian dinolkan nilainya, itu dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau dunia bisa dihubungkan dengan akhirat, segala kemakmurannya kita hubungkan demi akhirat, kemakmuran akhirat, ini dunia yang baik ini. Yang kedua, juga di hadis yang kedua, Nabi memakmurkan, Nabi memberi doa sehingga orang tadi bahagia tuh, sejahtera. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa ada kekuatan yang tidak hanya bisa kita andalkan sekedar kita menggunakan alat-alat duniawi ini. Oleh karena itu, kita juga harus adil dan seimbang dalam menerima segala sesuatu yang Allah berikan, baik itu potensi lahiriah berupa hal-hal sains yang diproduksi oleh sains dan teknologi. Juga selain itu kita gunakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan sholawat. Itu hal-hal yang saya kira bukan tidak ada manfaatnya, karena Rasulullah sudah membuktikan kepada orang tadi. Yang kedua, jadi dari dua peristiwa yang dialami awal Rasulullah SAW, kita temukan bagaimana Rasulullah menganggap mengajarkan kepada kita agar menghormati kedua-duanya secara seimbang. Tapi berdasarkan pada pengalaman, observasi penglihatan kita, fenomena ini ya, gejala. Jadi kita bukan bicara teori ini sekarang, kita bicara kenyataan hidup. Jadi kita bicara, kalau teori sudah benar tadi, masing-masing punya perannya, seimbang dan saling mengisi, katakanlah begitu. Karena kebetulan sebelum saya bicara tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Islam, saya mau ceritakan juga tentang peristiwa di mana Imam Ali didatangi oleh sekelompok sahabat yang memuji-muji seorang ahli ibadah. Kemudian memuji-muji dan mengatakan bahwa orang si fulan itu dia ibadah seharian dan mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Kemudian Imam Ali bertanya kepada para sahabat itu, siapa yang memberi makan dia dan keluarganya? Yang memberi makan dia dan keluarganya orang lain. Terus Imam Ali mengatakan bahwa orang lain yang memberi dia dan keluarganya makan itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Jadi kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya Imam Ali juga punya kisah yang serupa dengan gurunya, ya, yaitu Rasulullah SAW. Saya kira di sini letak persoalan yang orang sering lupakan. Nah, tapi fenomena, ini kita bicara fenomena. Fenomena masyarakat Islam, khususnya yang ada di timur ini, kita melihat bahwa mereka itu tidak menghargai kausalitas material dan meremehkan sains. Sedemikian sehingga apabila melakukan observasi atau melakukan penjelasan, memberikan penjelasan, klarifikasi, itu sains itu ditaruh yang paling akhir. Bahkan terkadang melupakan sains. Yang ditaruh paling depan adalah teori-teori tauhid, hubungan manusia dengan Allah, kekuatan Allah di muka bumi, sedemikian sehingga kalau kita bicara tentang hitung-hitungan nih, kekuatan A melawan kekuatan B, yang A ini kekuatan materialnya super power, yang B ini keimanannya besar, kita akan selalu mengatakan kecil itu yang super power, nggak ada apa-apanya itu kan cuma sekedar apa itu sekali ini, dan itu merusak cara kita hidup, paradigma kita berpikir, dan ujung-ujungnya ketika ada di antara umat ini yang mengatakan, jangan meremehkan itu. Karena kalau engkau meremehkan, engkau tidak akan pernah mencapainya. Orang yang seperti ini dianggap kurang imannya, cenderung peragu dalam agama dan lain sebagainya. Ini fenomenanya seperti ini. Ini kira-kira apa sebab Ustaz?
Mungkin intinya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia persoalannya tidak secara komprehensif memahami potensi-potensi yang ada pada dirinya sebagai manusia. Begini, sebelum mungkin ada waktunya kita akan bicara tentang tafsir, tapi mari kita menyadari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 pertanyaan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant terkait filsafatnya yang sampai sekarang masih berpengaruh. Pertama, apa yang bisa aku ketahui? Yang kedua, apa yang harus aku lakukan? Dan yang ketiga, apa yang bisa aku harapkan? Yang keempat, 3 pertanyaan tadi sebenarnya cuma 1 pertanyaan menurut Immanuel Kant, yaitu apakah manusia? Jadi persoalan kita di pertanyaan mendasar tadi, apakah manusia? Diurai menjadi 3 pertanyaan. Coba kalau kita tuntaskan yang pertama saja. Apa yang bisa kita ketahui? Sebelum kita membicarakan suatu objek, kita ingin mengenali apa perangkat yang kita miliki untuk mengenal objek. Yang kita miliki minimal ada 4. Pertama, indera yang kita gunakan. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, peraba, dan lain sebagainya. Indera. Yang kedua, daya khayal, imajinasi. Yang kalau yang pertama itu terbatas, ya, pada jarak tertentu, jangkauan tertentu, pendengaran kita, penglihatan kita. Tapi kalau imajinasi tidak terbatas, dia bisa merangkai apa saja, dia bisa menciptakan dalam daya khayalnya yang sesuai yang dia inginkan. Yang ketiga, apakah yang dia khayalkan itu bisa terjadi? Tergantung realistis atau tidak. Masalah realistis atau tidaknya itu ada di akal. Karena itu ada daya lain selain indera, imajinasi, kita ada akal. Yang berikutnya, yang terakhir ini, yaitu emosi atau rasa, yaitu hati. Ini lebih lembut. Bagaimana semua pengetahuan ini bisa menjadi satu kekuatan iman atau keyakinan, itu adanya di hati. Jadi minimal kita ada 4. Karena itu kalau kita langsung melompat ke iman tanpa ada pengetahuan, saya kira ada lompatan yang cukup besar yang dia lewati. Ini juga yang sebetulnya kalau sekali yang lompat justru jatuh. Ya gitu. Jadi kalau kebetulan kakinya pendek, dia tidak mampu menjangkau ini, lalu udah jatuh dia mengaku bahwa dia sudah yakin. Tanpa dia paham. Jadi ada unik sekali menurut Bagir Soder, ini bencana yang menimpa kebanyakan umat Islam, bagaimana dia bisa yakin tapi dia tidak paham. Kalau dia yakin harusnya dia bisa menjelaskan. Itu kebanyakan orang. Itu kebanyakan orang. Dan kebanyakan orang Muslim. Kebanyakan orang Muslim gagal tapi merasa berhasil. Kalah merasa menang. Nah, ini miskin merasa kaya karena perasaan itu dipengaruhi oleh khayalan dia tentang hubungan-hubungan yang tidak pernah ada sebetulnya hubungan dia dengan Allah. Kan tidak sedikit orang Islam yang merasa dirinya nabi, imam, orang suci dan lain sebagainya, padahal dia pastinya bukan nabi, tidak datang wahyu kepada dia, imam juga bukan karena tidak ada pernah pengangkatan, orang suci pun pasti bukan gitu kalau orang suci sudah melakukan. Jadi maksud saya lompatan tadi ini terjadi karena orang ini putus asa kah? Atau dia memang dalam tanda petik ingin menipu audiensnya? Ini di mana letaknya? Dua-duanya bisa terjadi. Dua-duanya bisa terjadi karena pengetahuan dia sehingga dia menipu. Bisa terjadi karena kebodohan dia. Dan kebanyakan orang menipu dirinya sendiri. Jadi kekalahan yang tadi disinggung, sebelum dia beraksi di tahapan pengetahuan dia sudah kalah. Karena sudah melompat langsung ke tingkatan iman. Ini yang saya kira perlu kita terapkan pada persoalan ini, yaitu persoalan agama dan sains. Sains ini tidak langsung ke hati. Juga sains ini tidak langsung ke akal. Sains ini pertama-tama diakses oleh indera, yang kemudian dikembangkan dengan imajinasi untuk direalisasikan secara realistis oleh akal. Jadi saya kira ini semua perangkat-perangkat yang harus berikutnya pada akhirnya menjadi keimanan dia. Jadi bisa melapisi imannya dia. Bagaimana semua produk-produk keperadaban umat manusia ini bisa menjadi manifestasi dari keimanan dia untuk diarahkan sesuai dengan keimanannya.
Ya, karena kita kan tadi bicara tentang fenomena. Kita tidak lagi bicara tentang teori di sini ya, karena teori Islam ini sudah agama sempurna, kita kan yakin gitu. Tapi kenyataan umat Islam ini, kita seperti pertanyaan ini antropologis, sosiologis, sekaligus sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan kehidupannya ya, bukan berkaitan dengan agama dan ajaran-ajaran sucinya, tapi berkaitan dengan apa yang dipraktekkan manusia. Umat Islam itu terbelakang ya, tetapi merasa terdepan. Terakhir tapi merasa tertinggi, termaju. Nah, ini kan sebab musabab yang tercipta karena cara berpikir yang tadi itu tidak sempurna. Ini yang akan coba kita bahas lebih jauh pada episode berikutnya. Demikian kajian kita tentang sains dan agama. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.